Apabila Allah itu meliarkan kita daripada makhluknya, dengan bahwa kita tidak senang kepada makhluk ini, kada suka lagi melihat manusia ini, dan merasa bahwa manusia-manusia ini tidak ada lagi yang menyenangkan hatinya. Kawannya, anaknya, bininya, tetangganya, semuaan itu dianggapnya kada ada lagi yang bisa menyenangkan hatinya. Nah, itu artinya Allah meliarkan kita dari makhluk. Nah, bila terjadi demikian pada kita, maka kita mestinya tahu bahwa Allah menghendaki menjinakkan engkau dengan Allah. Allah menghendaki mengayakkan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah hendak menarik kita. Allah hendak menjinakkan kita dengan Allah. Yang demikian itu wadzalik imma tau'an wa imma karha. Ada kalanya yang demikian itu secara sukarela, ada kalanya secara paksa. Arti secara sukarela itu dengan sendirinya ada dalam hati kita kebencian kepada makhluk ini. Padahal orang sayang lawan kita, orang ketuju lawan kita, orang mendukung lawan kita, tapi hati kita ini kata ketuju lawan itu semua. Nah, ini isyarat bahwa Allah hendak merangkul kita. Nah, itu tandanya bahwa Allah membuka pintu agar kita berjinak-jinak, bersenang-senang hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang secara sukarela. Ada pula yang secara paksa. Nah, secara paksa ini orang ini masih suka kepada makhluk, tetapi dipaksa oleh Allah, sehingga makhluk-makhluk ini membuat hal-hal yang tidak menyenangkan baginya. Kawan yang dulunya baik sekarang mengkhianatinya. Nah, pendukung yang dulunya mendukung sekarang bertolak belakang dengan ini. Anak bini dahulu cinta lawan seorang, sekarang membenci kita. Nah, ini secara paksa Allah menarik kita, sehingga orang sekeliling kita sudah benci kepada kita. Artinya Allah menghendaki kita ini hanya berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu secara paksa ditarik oleh Allah untuk dijadikannya kekasih. Memang Allah itu kadang-kadang bisa dengan lembut menarik seseorang kepada pintu kecintaannya, dan bisa pula Allah itu secara keras dan kasar menarik orang menuju kepada pintunya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bila terjadi itu pada diri kita, jangan bersangka macam-macam, jangan mencari sebab macam-macam. Yang penting dalam hati kita, oh ini adalah Allah menghendaki aku agar aku dekat dengan Allah. Kalau pang misalnya dahulu kita kawan banyak, sekarang kawan bina berjauhan lawan kita. Yang dulunya mengilangi kita, wah ini kada ada lagi. Yang dahulunya akrab lawan kita, sekarang jauh dengan kita. Kada usah mencari apa salahku, kada usah. Itu isyarat dari Allah bahwa kita ini lawan Allah aja lagi. Nah, itu artinya. Hadhihi sunnatullah idza arada an yu'nisa 'abdah bi dzikri aw hashahu min khalqi wa shawalahu bi khidmatihi hatta idza imtala'a qalbuhu bi anwari dzikri wastanar wa tamakkana min musyahadatihi ta'ala raddahu ilaihim rahmatan lahum li'annahu hina idzin qawiyyun makin la yataghayyaru bihim bal yataghayyaruna bih. Inilah sudah sunnah Allah. Apabila Allah itu menghendaki menjinakkan hambanya dengan zikir, Allah liarkan hamba itu dari makhluk. Allah sibukkan hamba itu dengan berkhidmat kepada Allah.
Sehingga bila mana penuh hatinya dengan cahaya zikir dan terang, dan dia sudah bisa musyahadah kepada Allah, Allah kembalikan dia kepada makhluk, menjadi rahmat bagi mereka. Karena dia ketika itu sudah kuat kokoh, tidak berubah lagi dengan makhluk, bahkan makhluk yang berubah dengan dia. Ini orang menuntut ilmu. Nah, lalu kawan-kawan dekatnya itu menjauh lawan inya. Kada suka lagi. Anak bini aja kada suka lagi. Nah, ini artinya Allah menghendaki kita ini jinak lawan Allah aja. Nah, bila Allah sudah menghendaki kita ini jinak dengan Allah, Allah sibukkan kita dengan berkhidmat kepada Allah. Baca wirid ini, baca wirid ini, laksanakan sembahyang ini. Nah, sehingga bila sudah penuh hatinya dengan zikir, sudah bisa musyahadah, maka orang ini dikembalikan Allah lagi kepada makhluk. Orang ini menjadi rahmat bagi makhluk, karena dia sudah kuat dengan zikirnya, dengan musyahadahnya, sehingga dia kada terpengaruh lagi dengan makhluk, bahkan makhluk yang terpengaruh dengan dia. Misaluhu kafatilatin ash'altaha fama damat da'ifatan saghirah la budda an tahfazha min hububir rih wa tazhabu biha ila al-mawadi'il khafiyah fa idza 'azumat naruha washtaddat tamshi biha ila ayyi mawdi'in turid fa idza habbatir rih ta'azamat naruha. Ini contohnya supaya kita mengerti lebih jelas. Seperti api. Nah, sumbu dilikit api. Kan halus tuh sumbu tuh. Apinya kulup-kulup. Nah, api yang kulup-kulup ini lemah nih. Itu pasti dijaga, pasti kita jaga jangan sampai ditiup oleh angin. Ini pajah ditiup angin nih. Lalu kita cari tempat-tempat aman yang tersembunyi supaya jangan kena angin. Nah, bawa ke tempat yang tersembunyi supaya jangan kena tiupan angin, sehingga api ini jadi kuat. Nah, bila api ini sudah besar, sudah ganal, api ini bawa aja kemana lagi? Pada pajah lagi ya, makin bertiup angin makin barau. Nah, artinya kayak itu. Nah, kayak itulah manusia yang belum bisa musyahadah dengan Allah, hatinya belum penuh dengan zikir kepada Allah. Bila Allah menyayangi orang ini, Allah tarik, Allah didik. Orang-orang pada membenci lawan inya, menyembati macam-macam lawan inya. Nah, pada Allah menyembunyikan ini orang untuk memperkuat. Sudah kuat imannya, sudah kuat musyahadahnya, dikembalikan Tuhan kepada makhluk. Kamana dinya berjalan, kada bakal terpengaruh lagi dengan makhluk. Bahkan makhluk yang terpengaruh dengan dia. Nah, itu maksudnya. فكذلك المريد السالك ما دام في البداية لا يليق به إلا الوحشة من الخلق والفرار منهم لأنه لا يأمن عن التغير بهم فإذا تمكن في المشاهدة اختلط معهم لإرشادهم لأنه حينئذ يأمن من التغير بهم. Nah, demikian halnya seorang murid salik, orang yang hendak dekat dengan Allah, orang yang hendak ma'rifat lawan Allah, orang yang hendak jadi kekasih Allah. Ini permulaannya tidak ada yang patut bagi dia melainkan mesti lari daripada makhluk, mesti menjauh dari mereka, karena dia itu belum aman dari terpengaruh dengan makhluk. Belum aman lagi bisa terpengaruh kita. Nah, bila mana sudah kuat musyahadahnya, bila sudah kuat cahaya zikir dalam hatinya, bergaullah dia dengan makhluk untuk membimbing mereka, karena dia sudah aman ketika itu daripada terpengaruh dengan mereka itu. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara demikian mendidik kekasih-kekasih Allah
yang dia jadikan untuk membimbing umat. Pada permulaannya mereka itu memang disimpan oleh Allah. Ada yang disimpan dengan lembut, ada yang disimpan dengan paksa oleh Allah. Dididik, dilatih, setelah mereka kuat zikirnya, kuat musyahadahnya, dilimpah Allah kepada makhluk untuk membimbing mereka menjadi rahmat bagi mereka itu.